Lokasi prasasti ini dekat dengan daerah persawahan dan rumah penduduk. Jadi lokasinya tidak mudah dikenali oleh pengunjung. Udara yang sejuk menambah keasrian komplek prasasti ini. Mungkin karena lokasinya yang berada di daerah Pacet, sehingga tidak ada polusi di sana. Situs Prasasti Kembang Sore atau yang disebut juga dengan Prasasti Watu Tulis ini terletak di Dusun Kembang Sore, Desa Petak, Kecamatan Pacet. Prasasti Kembang Sore berupa batu andesit berbentuk oval berukuran tinggi 1,2 meter, lebar 1,5 meter. Pada bagian batu yang agak pipih terdapat pahatan huruf Jawa kuno dan gambar-gambar seperti gambar keris, ular membeli tongkat, yoni, dan sepasang tapak kaki dengan payung songsong 3, Surya Majapahit, dan perlengkapan upacara. Di sekitar prasasti ditemukan juga berbagai artefak berupa batu dan arca. Setelah Raja Suraprabawa gugur, Majapahit dalam kekuasaan para putra Sang Sinagara. Dalam penggempuran 1478 Masehi, putra mahkota Samarawijaya juga gugur. Karena itu yang kemudian bertahta sebagai Raja Majapahit adalah Bre Mataram Girindawardana Dyah Wijayakarana. Ia bertahta mulai dari 1478 Masehi sampai 1486 Masehi. Majapahit tidak lagi beribu kota di Trowulan, melainkan pindah ke Keling. Analisa ini lengkap ada dalam buku Girindra Para Raja Tumapel Majapahit karya Siwisang. Prasasti Kembang Sore 1486 Masehi dikeluarkan Girindrawardana Dyah Ranawijaya, putra bungsu Sang Sinagara. Prasasti ini dikeluarkan untuk meneguhkan dan menguatkan anugerah tanah Pradesa Petak yang sebelumnya diberikan Batara Prabu Sang Moktaring Mahawisesalaya dan Sang Moktaring Mahalaya Buwana kepada Sri Brahmaraja Ganggadara. Peneguhan ini dicatat dalam bentuk prasasti. Pada masa ini, Sang Prabu didampingi Mahapatih Empu Tahanatau yang dalam babat tanah Jawa dikenal sebagai Empu Wahan. Dua tokoh yang sebelumnya memberi anugerah kepada Sri Brahmaraja Ganggadara adalah kakak kandung Dyah Ranawijaya. Penganugerahan itu adalah bentuk balas jasa kepada Sang Brahmaraja yang sebelumnya berjuang demi kejayaan Sang Mungguing Jinggan ketika terjadi kemelut goncangan pertempuran atau penyerbuan ke Majapahit. Siapa Sang Mungguing Jinggan itu? Dialah Baginda Kahuripan Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya, kakak sulung Dyah Ranawijaya. Dalam penyerbuan ke Majapahit, meski meraih kemenangan, tetapi Sang Mungguing Jinggan gugur. Prasasti Kembang Sore Petak. Prasasti Kembang Sore Petak ini berada di Dusun Dukuh, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Prasasti ini adalah salah satu prasasti yang sangat bersejarah bagi masa akhir Kerajaan Majapahit. Nah, itu bisa dibuktikan tentang pada waktu dulu diberikannya ini tahun 1408 Jista itu 1408 atau dimasehikan 1486 Masehi. Nah, di masa itu Prabu Girindawardana, nama kecilnya Dyah Ranawijaya, memberikan bumi perdikan kepada Patih Ganggadara karena atas berkat jasanya melawan Majapahit dengan perang secara besar-besaran.
Atas dasar itu raja dan juga empunya memberikan tanah ganjaran desa Petak ini kepada beliaunya Patih Gangadhara. Seperti itu. Hal itu menyebabkan Sri Brahmaraja mendapat anugerah karena ia berusaha keras mendukung kejayaan dan kemenangan Sang Mungguing Jinggan yang bersemayam di Jinggan ketika terombang-ambing masa kemelut perang melawan Majapahit. Ketika itu, Sri Brahmaraja pergi ke Petak yang merupakan tempat persembahan dengan tanda paling baik. Segala hak desa itu menjadi milik Sri Brahmaraja selama bulan dan matahari bersinar di langit. Segala hak itu meliputi hawa nafsu yang 8 ragam. Tejaswanya dengan mengalami segala macam hak perdikan dan segala macam wewenang. Selanjutnya, barang siapa melanggar isi perintah sebagaimana yang termuat dalam prasasti, siapapun mereka, terutama segala raja-raja yang akan datang, mereka akan hancur lebur menjadi abu dan akan menjadi makanan setan laki-laki dan perempuan, juga bagi buta dan pikasa. Habis dan rusak binasalah mereka bersama seluruh kepunyaannya. Prasasti Petak ini berbunyi, yaitu raja dan juga empu memberikan bumi ganjaran desa Petak kepada Patih Girindrawardhana atas jasanya membantu perang melawan kerajaan Majapahit. Atas dasar itu, maka Patih Girindrawardhana diberikan bumi perdikan, yaitu bumi bebas pajak. Seperti itu. Dan pemberiannya jika dimasehikan yaitu 11 Juni 1486. Mas, ini dulu ditemukan tahun berapa Mas kira-kira Mas? Ditemukannya sekitar tahun 80-an oleh warga sekitar, karena ini dulu berupa semacam gundukan, tapi untuk prasastinya sudah ada di atas. Bisa dilihat. Iya, sudah terlihat. Mas, kalau patung kecil tadi terus ada serpian-serpian kayak benda kuno itu ditemukan di mana? Sebagian besar di tempat ini, tapi sebagian besar lingkupnya agak jauh dari tempat prasasti. Karena dulunya memang di daerah sini adalah pemukiman di zamannya Raja Majapahit, kerajaan Majapahit dulu. Mas, kalau biasanya ke sini siapa? Kalau hari-hari biasa yang ke sini anak-anak sekolah atau pelajar itu bisa dijelaskan? Oh ya, untuk tamu-tamu yang di sini macam-macam, karena ada yang dari murid atau anak sekolah, ada yang umum biasanya ada 2, ada yang ritual, ada yang berwisata, dan juga setiap bulan ada cek dari BPCB. Seperti itu. Tapi orang sini juga itu menganggap ini adalah punden. Ya, jadinya pada waktu hari-hari tertentu, ritual tertentu itu dilakukan di sini. Seperti sebelum bulan puasa, setiap 7 minggu sebelum bulan puasa, setiap hari Jumat itu melakukan barian banjaan di sini.